Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yoyo Adilaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang topik kami yaitu Personal Finance Aplikasi. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari yang pertama Aprilia Dwi Kusuma, Brimanta Anang, Khairatul Mutawama, dan saya Muhammad Fadoli. Kemudian ada Muhammad Hufron Effendi, ada Muhammad Zidan, dan yang terakhir Oktanovia Wardani. Next. Topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini terdiri dari yang pertama definisi aplikasi, yang kedua ada inovasi aplikasi, yang ketiga keunggulan dari aplikasi, yang keempat ada fitur aplikasi, dan yang terakhir manfaat aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ProFinance aplikasi. Jadi Personal Finance aplikasi atau kita singkat dengan ProFinance APK merupakan aplikasi untuk memudahkan para pengguna dalam melakukan transaksi dalam setiap pengeluaran dan pemasukan mereka. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan manajemen keuangan setiap individu sehari-hari. Next. Selanjutnya yaitu mengenai inovasi dari aplikasi yang kami tuangkan dalam aplikasi ini adalah yang pertama, itu menampilkan fitur-fitur mudah untuk melakukan manajemen keuangan pribadi. Kemudian nantinya dalam aplikasi ini juga menyediakan tempat untuk menyimpan uang secara aman. Dan tentunya dapat dialokasikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, aplikasi ini didesain sesuai kebutuhan dan juga menarik, sehingga tidak hanya memberikan fungsionalitas tinggi, tetapi juga pengalaman pengguna yang menyenangkan. Sehingga nantinya pengguna dalam pengoperasian sehari-hari juga tertarik dengan aplikasi ini. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari ProFinance aplikasi ini. Yang pertama itu untuk dapat mencatat berbagai transaksi keuangan yang dilakukan. Yang kedua, membantu pengguna dalam mengelola keuangan agar lebih efisien. Yang ketiga, terdapat fitur pengingat sehingga memudahkan pengguna untuk mengingatkan tagihan yang dimiliki. Yang keempat, dapat menyimpan uang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, membantu pengguna dalam mengontrol anggaran. Next. Baik, penjelasan selanjutnya yakni tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, adanya fitur My Pocket Card. Di sini, pemantauan keuangan yang berisi tentang rincian transaksi secara singkat. Yang kedua, fitur Remind Me. Fitur Remind Me ini sebagai fitur untuk mengatur dan juga pengingat adanya tagihan. Kemudian, fitur My Wallet berisikan penyimpanan keuangan yang di dalamnya bisa dikategorikan dan didesain sendiri. Selanjutnya, fitur My Planning berisi menu perencanaan keuangan secara bulanan dengan tujuan tabungan atau pengeluaran yang diinginkan. Next. Untuk fitur selanjutnya adalah rincian transaksi secara detail diurutkan setiap bulan. Jadi pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk daftar transaksi secara terperinci yang diurutkan berdasarkan bulan tertentu. Lalu berisikan grafik yang sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan. Dalam fitur ini terdapat grafik yang membuat pengguna lebih mudah untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan. Lalu membuat kategori baru dalam dompet. Pengguna dapat membuat kategori baru untuk memudahkan penggunaan aplikasi. Lalu berisikan rincian tentang tagihan dan hutang. Pengguna dapat melihat tentang tagihan dan hutang yang dimiliki secara rinci dan detail. Dan yang terakhir, pengaturan tentang akun, privasi, keamanan, dan kategori yang diinginkan. Fitur ini merupakan salah satu fitur penting
karena fitur tentang privasi dan keamanan adalah hal yang paling diperhatikan dalam penggunaan aplikasi. Pengguna bisa mengatur privasi dan keamanan akun sesuai yang dibutuhkan. Next. Baik, yang terakhir terkait dengan manfaat bagi pengguna. Jadi aplikasi yang kami buat ini bermanfaat bagi pengguna, di antaranya yaitu yang pertama, membantu memantau dan melacak setiap pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Yang kedua, membantu menganggarkan keuangan pengguna. Yang ketiga, membantu mengatur tujuan keuangan pengguna. Dan yang terakhir yaitu membantu pengguna memantau dan mengelola pembayaran tagihan dan utang. Baik, berikut tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kita. Kemudian kami akhiri. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.